Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 94 ayat 18. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Molo di dok rohaku tersulah di mapatu. Jadi disade asini roham doau ale Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia pasti pernah mengalami titik terlemah dalam kehidupannya. Pada masa seperti ini, manusia itu sangat membutuhkan pertolongan dari siapapun. Tetapi ketidakhadiran pertolongan ini bisa memunculkan dampak yang berbeda dalam diri seseorang. Saat seperti inilah seseorang bisa mengambil tindakan yang berbahaya ketika dia butuh pertolongan, tetapi tidak ada yang mau menolong. Ketika dia berseru, tidak ada yang mau mendengarkan. Pemazmur berkata, ketika kakiku goyah. Inilah gambaran manusia. Semua manusia itu sebenarnya lemah. Mungkin pada satu titik manusia itu bisa kuat dan dia bisa berkata, aku mampu berjalan sendiri. Tetapi inilah gambaran manusia yang lebih umum. Pada awalnya manusia itu tidak bisa berjalan. Orang tuanya menguatkan, mendampingi, mengajari. Tiba masanya dia akan berjalan sendiri. Dia akan semakin kuat. Dan pada puncak kekuatannya, sepertinya dia bisa berkata dia tidak membutuhkan orang lain. Tetapi akan tiba masanya, dia juga akan kembali kepada titik terlemah. Bahkan mungkin untuk makan pun tidak bisa. Harus disuapi, berjalan pun tidak bisa, harus dibantu. Bahkan untuk membersihkan diri pun harus dibantu. Inilah realita manusia. Artinya perkataan pemazmur bukan suatu keadaan di mana kita terjatuh maka kaki kita akan goyah. Tetapi kita harus melihat suatu saat kita juga akan seperti itu. Oleh karena itu, ketika kaki kita kuat, ketika kita mampu berjalan sendiri, mari jangan pernah berkata aku tidak membutuhkan orang lain. Aku tidak membutuhkan siapapun. Tetapi kita melihat kehidupan itu, ternyata manusia memang saling membutuhkan. Terutama membutuhkan kasih dari Tuhan. Hadirnya orang lain itu bukan tentang kekuatan manusia atau usaha kita. Tetapi itu adalah bagian dari penyertaan Tuhan. Demikianlah ketika Yesus berjumpa dengan orang yang buta. Yesus berkata tentang kehendak Allah. Karena memang hidup manusia untuk saling melengkapi, untuk saling menolong. Ketika pemazmur mengalami jalan buntu ataupun ketidakmampuan untuk berdiri, dia mengakui kasih setia Tuhan yang menyokong, menolong dia. Ketika dia menghadapi permasalahan hidup, ketika dia menghadapi sukacita hidup, tidak pernah dalam kehidupannya dia berkata, aku hebat, aku luar biasa. Tetapi ketika dia pun mengalami sukacita terbesar, dia berkata itu karena Tuhan. Dan ketika dia pun mengalami keadaan terendah, ketika dia tidak mampu untuk berdiri, untuk menahan dirinya sendiri pun dia tidak mampu, dia berkata, ternyata kasih setia Tuhan mampu menolong aku. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah gambaran yang indah dari seorang pemazmur yang mau mengajarkan kepada kita, percayalah akan pertolongan Tuhan dan jadilah orang yang benar. Bersandarlah hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain.
Tuhan itu kasih setianya sangat luar biasa, menolong kita setiap waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, salah satu tema utama pemazmur adalah jadilah orang yang benar. Dimanapun kita berada, hiduplah sebagai orang benar. Jadikanlah Tuhan sebagai gembala hidup. Jadikanlah Tuhan sebagai juru selamat. Biarlah firman Tuhan ini yang kita pakai sebagai model kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini sebagai bekal kita. Biarlah kasih Tuhan sebagai tempat kita berpengharapan. Tuhanlah yang selalu menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami melalui firman yang kami dengarkan. Benar Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup dengan mengandalkan kekuatan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.